kita akan ibadah rutin bersama. Sebelum masuk dalam ibadah rutin di hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh untuk kita semua. Anak-anak diundang untuk berdiri. Anak-anak, kita meyakini ibadah rutin di hari ini dapat terjadi karena pertolongan di dalam nama Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Anak-anak, masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian berikut ini. Anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian berikut ini.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini, karena kebaikan Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, kami diberi kesempatan untuk mengikuti kebaktian rutin yang diadakan di STK 5. Terima kasih Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus ajar kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan lewat telinga kami boleh menyimpannya di dalam hati kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau belajar Tuhan Yesus, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, sekali lagi persiapan hati kami, persiapan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Puji nama-Mu Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu kita mau belajar tentang segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Ya, tema hari ini Tuhan itu baik. Ya, kita akan buka di dalam Keluaran 18. Kalau yang bawa Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan baca di dalam Keluaran 18 sama-sama ayat 1 sampai 12. Ibu Lilis akan sharekan ya. Keluaran 18 ayat 1 sampai 12. Oke, demikian bunyi firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, justru nyala mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datanglah kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir, karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang itu telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban, bakaran, dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Anak-anak, ayat yang akan Ibu garis bawahi yaitu ayat yang ke-9. Ya, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan Mesir. Anak-anak, kali ini kita belajar dari cerita Musa, di mana Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Musa menceritakan segala kebaikan Tuhan dan pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepada mertuanya, yaitu Yitro. Seperti yang kalian ketahui, untuk keluar dari tanah Mesir itu tidak mudah ya anak-anak ya. Beberapa kali Musa dan Harun mengingatkan Fir'aun, meminta Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tapi dibolehin enggak? Enggak boleh. Selalu ditolak oleh Fir'aun. Hidup dalam perbudakan itu enggak menyenangkan anak-anak. Ditindas, diperlakukan tidak adil, tidak manusiawi mungkin diperlakukannya. Oleh karena itu Musa dan Harun rindu untuk membebaskan bangsa Israel.
keluar dari tanah Mesir dengan meminta pertolongan Tuhan. Jadi kalau nggak ada pertolongan Tuhan, tidak mungkin Musa dan Harun mampu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, Tuhan menolong bangsa Israel tidak, anak-anak. Ya, Ibu yakin kalian sudah mendengar ya beberapa cerita tentang pertolongan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir tapi selalu ditolak, yaitu dengan cara Tuhan menurunkan beberapa tulah kepada orang Mesir, ya Firaun khususnya. Ya, kita akan lihat ya tulah apa aja sih yang sudah dilakukan atau diberikan Allah untuk Firaun. Yang pertama, ya air menjadi darah. Ketika Musa memukul tongkatnya ke air di sungai ini berubah menjadi darah. Ya, mau nggak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir? Tetap tidak bisa bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan menurunkan lagi tulah yang kedua. Ya, datanglah katak dari sungai Nil, keluar dari sungai Nil, memenuhi istana Firaun dan rakyatnya. Itu tulah yang kedua. Lalu keluar lagi tulah yang ketiga. Ya, muncul nyamuk-nyamuk yang sangat banyak hingga pada orang-orang Mesir dan binatang. Tetap Firaunnya tidak mengizinkan untuk orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengeluarkan lagi atau itu menurunkan lagi tulah yang keempat, yaitu datanglah lalat pikat. Lalat pikat itu lalat penghijab darah, anak-anaknya memenuhi semua rumah orang Mesir. Ngeri ya. Lalu yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Binatang orang Mesir mati terkena sampar. Sampar itu apa? Demam tinggi. Ya, kecuali pada binatang orang Israel. Ya, semuanya binatang-binatang orang Mesir semuanya mati. Ya, hewan peliharaan orang Mesir semuanya mati. Ya, terkena penyakit sampar. Lalu ada lagi tulah yang keenam, anak-anak. Penyakit barah. Barah itu kayak gimana sih? Semua borok. Ya, muncul penyakit borok, gatal di seluruh tubuh orang Mesir dan binatang-binatangnya. Firaun masih mengizinkan tidak? Masih tidak mengizinkan keluar membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, akhirnya turun tulah ketujuh, yaitu hujan es. Turun hujan es membinasakan orang Mesir. Kecuali orang Israel ya di tanah Goshen bebas. Lalu selanjutnya tulah yang ke-8. Datang belalang yang sangat banyak, ya memenuhi tanah Mesir. Turun lagi, tidak mau juga bangsa Israel tidak diizinkan juga keluar dari tanah Mesir. Turun lagi tulah ke-9, anak-anak ya. Itu gelap gulita meliputi rumah orang Mesir, tapi rumah orang Israel terang. Ya, dan akhirnya tulah terakhir yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, pada Firaun, yaitu anak sulung mati. Ya, semua anak sulung mati. Anak sulung itu apa? Anak sulung itu anak pertama mati, baik manusia maupun hewan. Ya, termasuk anak dari Raja Firaun. Nah, itulah tulah yang terakhir ke-10. Setelah tulah yang ke-10, baru Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, anak gambar dari slide tadi, kita bisa melihat betapa kebaikan yang diberikan Allah untuk orang Israel. Ya, betapa Tuhan mau menolong orang Israel. Hari ini kita mau belajar anak-anak tentang kebaikan Allah buat kita. Kalau Tuhan sangat baik untuk orang Israel, maka Tuhan pun sangat baik untuk kita. Ya, Tuhan baik untuk kalian. Tuhan baik juga untuk Ibu Lilis. Ya, mungkin anak-anak teman, sahabat, guru, orang tua, mungkin Ibu Lilis sendiri mungkin pernah menyakiti hati kalian, pernah membuat kita sedih, pernah bikin kita kecewa banget, pernah bikin kita marah, sehingga merasa hatiku sakit banget Tuhan Yesus. Lah, mungkin lewat perkataan teman-teman, lewat tindakan teman-teman kita, atau lewat apapun yang mereka lakukan. Kadang kita pengen bales tuh, pengen sekali bales. Aduh, kalau orang itu sudah salah sama kita atau melakukan hal yang menyakiti kita, pengen kita balas. Ya, orang itu udah bohongin kita, pengen kita balas juga. Ya, tapi ingat anak-anak ya, sikap membalas, gitu ya, sikap mau marah,
kita ingat balik lagi. Tuhan itu baik sama kita. Orang boleh memperlakukan apa saja kepada kita. Tapi kita boleh mengucap syukur bahwa ada Allah, ada Tuhan yang sungguh memperhatikan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Marah itu boleh, nggak boleh marah itu manusiawi. Nangis boleh, nggak nangis juga manusiawi. Ya, asal kata Tuhan marahnya nggak boleh sampai matahari terbenam. Artinya marah itu tidak boleh sampai berlarut-larut. Kalau marah berlarut-larut berbeda. Ya, itu bukan menyimpan dosa. Apa artinya? Menyimpan dendam. Itu nggak boleh. Itu ya. Tuh. Nah, anak-anak kita memiliki Allah yang baik. Tuhan bilang, apa yang kamu tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kejelekan, ya kita akan menuai juga kejelekan. Kalau kita akan menabur kebaikan, Tuhan juga akan menabur kebaikan. Itu keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi nggak usah takut. Ya, kalau ada orang yang sudah nyakitin kita, kalau ada orang yang sudah bikin kita sedih, kalau ada orang yang sudah gimana ini ya, sudah menyinggung kita, atau ada orang yang sudah bohongin kita, atau ada orang yang suka ngadu-ngaduin kita, padahal enggak betul gitu ya, nggak perlu sedih. Apa yang kita tabur, ingat, itu yang akan kita tuai. Maka sebagai anak-anak Tuhan, menaburlah kebaikan, karena Tuhan pada intinya itu baik. Ya, Tuhan bilang boleh nggak kita balas budi? Nggak perlu, karena hak membalas itu adalah haknya Tuhan. Ya, ada waktunya. Ya, nah anak-anak hari ini kita kembali melihat bahwa kalau Allah bisa menolong orang Mesir, berarti Allah juga bisa menolong kita. Kesulitan kita apa sih? Kita tidak carinya Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Kita minta tolongnya sama Tuhan. Kalau kita sedih, kita kecewa, kita carinya siapa sih? Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu Tuhan yang mau mendengar. Tuhan itu Tuhan yang mau menjawab setiap doa kita. Ya, apapun masalahnya, baik kita sedih, baik kita senang, baik kita lagi gimana keadaan kita, ingat Tuhan itu baik. Ya, coba mau sama-sama kita pikirkan ya. Kita sama-sama renungkan. Coba kalau misalnya kalian punya bolpen tuh di pinggir, ya coba ditulis. Ya, kita renungkan, coba ingat-ingat gitu. Kalau perlu ditulis. Yang pertama, berapa banyak sih coba tulis sama kalian orang yang sudah nyakitin kita? Contoh nyakitin kita, contohnya apa? Yang orang yang pertama, si A sudah ngebully saya. Yang kedua, si B sudah menyinggung perasaan saya. Yang ketiga, mama sudah marahin saya. Yang keempat, Ibu Lilis negor saya, gitu ya. Berapa banyak kejelekan orang? So, ditulis. Itu yang pertama. Ya. Si C udah bohongin saya. Ya, banyak sekali kekurangan orang lain. Ya. Nah, yang barangkali sudah bikin kita sedih, barangkali sudah bikin kita kecewa gitu. Coba ditulis. Kalau sudah, coba lagi tulis. Tulis kebaikan yang sudah kita lakukan sama orang lain. Kemarin saya sudah nolong orang yang jatuh. Kemarin saya sudah mau ampunin orang. Kemarin saya sudah minjemin alat tulis waktu sebelum pandemi ya. Minjemin alat tulis. Kemarin saya sudah bagi makanan saya buat Dede. Kemarin saya sudah nolong Mami. Kemarin saya sudah bantuin Mami sapu-sapu. Kemarin saya mau denger-dengeran sama Papi misalnya. Banyak, coba tulisin. Semua yang sudah kamu lakukan. Ya, kalau sudah itu satu ya. Satu, yang kedua tadi. Yang ketiga, coba kita tulis lagi. Coba apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita anak-anak. Kebaikan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Coba ditulis lagi. Tuhan Yesus sudah memberikan nafas kita hidup. Nomor 2, Tuhan Yesus sudah memberikan Mami, Papi yang baik. Nomor 3, Tuhan Yesus sudah mengizinkan saya sekolah di SDK 5 dengan cara memberkati Mami, Papi. Yang keempat, Tuhan Yesus sudah menolong kita terhindar dari penyakit atau terhindar dari sakit
gitu ya. Tuhan Yesus sudah memberikan mami pekerjaan atau papi pekerjaan. Tuhan Yesus sudah memberi makan kita tiap hari dan banyak coba kebaikan Tuhan. Coba kita bandingkan. Ini kan ya. Yang pertama tadi berapa banyak sih orang yang nyakitin kita? Sebutin namanya. Yang kedua, berapa banyak sih kita sudah berbuat baik sama orang? Tulis. Yang terakhir, berapa banyak Tuhan sudah menolong kita? Sudah berbuat baik sama kita? Coba tulis. Ya, Ibu Lilis yakin sekali bahwa orang yang menyakiti kita, yang sudah membuat kita sedih, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah berbuat baik sama orang itu atau sama orang lain, tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan lebih banyak. Ya, Ibu Lilis yakin itu. Nah, anak-anak, oleh sebab itu kita nggak perlu marah, kita nggak perlu sedih. Kita punya Allah yang sangat baik, Allah yang mau mendengar, Allah yang mengasihi kita, Allah yang dulu menolong Israel keluar dari bangsa Mesir, sekarang pun Allah yang baik itu mampu menolong kita. Jadi kalau kita sedih, kalau kita kesulitan, ngelihat mami papi lagi pusing cari uang misalnya, atau ada masalah, kena PHK atau dan lain sebagainya, ingat Tuhan baik. Kita doa sama Tuhan, kita bicara sama Tuhan, karena Tuhan yang penolong. Ya, orang lain hanya jadi pendengar. Kalau Tuhan mampu menolong. Ya, nah kuncinya apa anak-anak? Kuncinya satu. Kalau Tuhan baik sama kita, kuncinya cuma satu, yaitu mengucap syukur dengan apa yang sudah kita dapat. Ya, karena kebaikan Tuhan tidak terukur, maka kita juga harus mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, untuk segala kebaikan Tuhan. Anak-anak firman Tuhan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Kita mau sama-sama berdoa, sekaligus kita akan berdoa syafaat kita. Kita mau tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Yuk. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami belajar tentang kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa kebaikan Allah itu tidak terukur, betapa banyak. Tidak terhitung Tuhan kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi anak yang diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau setiap hari Jumat kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh belajar kembali bahwa Allah itu baik, bahwa Tuhan itu mengasihi kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pandemi saat ini yang masih melanda dunia, yang masih juga melanda Indonesia, walaupun sekarang sudah mulai menurun. Kami terus berdoa Bapak agar pandemi ini bisa berlalu, anak-anak juga bisa kembali aktivitas sekolah seperti biasa. Dan biarlah Tuhan Yesus kami juga terbebas, terlepas dari segala virus. Kau lindungi, pelihara terus keluarga kami, mami, papi, oma, opa, beri kesehatan senantiasa, supaya terbebas dari virus pandemi yang sedang melanda saat ini. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati dokter-dokter, tenaga medis, obat-obatan, dan segala hal yang terkait untuk penanganan virus ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kesehatan, supaya di dalam melayaninya senantiasa Tuhan memberkati. Pada hari ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua khusus, untuk mami, papi, bapak. Di dalam tangan Tuhan kami mengucap syukur kalau kami mempunyai orang tua yang sungguh mengasihi Tuhan. Kami diberi orang tua yang mengerti. Kami boleh disekolahkan di SDK 5 BPK Penabur. Itu anugerah. Tuhan berkati mami papi di dalam pekerjaan mereka, di dalam keseharian mereka, di kesehatan Tuhan Yesus, supaya mereka dapat mencari nafkah, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan orang tua kami. Dan biarlah kami, anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak SDK 5 dari kelas 1 sampai 6, boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua.
sehingga menyukakan hati Tuhan. Hari ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman yang sakit, barangkali tubuhnya yang tidak nyaman. Tuhan Yesus, kami tidak tahu karena masalah apa, tapi kami berdoa Bapa, berikan kesehatan, berikan kesembuhan, supaya rekan-rekan kami, teman-teman kami boleh beraktivitas kembali, boleh mengikuti PJJ juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk SDK 5 yang sudah menyediakan pembelajaran jarak jauh. Tuhan sempurnakan terus, memberkati ibu bapak guru yang mengajar Bapak. Berikan kesehatan buat mereka. Tuhan memberkati juga keluarga mereka. Tuhan juga memberkati keseharian mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, dan berkat yang berkelimpahan. Kami mengucap syukur mempunyai guru-guru yang takut akan Tuhan. Terima kasih juga Bapak, kami berdoa secara khusus untuk SDK 5 ke dalam tangan Tuhan. Tambahkan siswanya setiap tahun semakin hari semakin bertambah. Kami percaya Tuhan Yesus, SDK 5 akan dipakai Tuhan. Dan untuk kebesaran nama Tuhan, kami juga berdoa untuk BPK Penambur yang menyediakan segala fasilitasnya untuk kami belajar. Kami berkati juga supaya SDK BPK Penambur semakin hari semakin diberkati Tuhan. Berikan pelayanan yang terbaik untuk kami semua. Terpuji namamu Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari Ibu undang kalian untuk berdiri. Mari menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.